Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di online service Forward Living Church. Saya senang sekali dapat menyambut setiap Anda, keluarga FLC. Saya percaya saat ini setiap Anda yang sedang menyaksikan online service ini, Anda dalam keadaan yang baik-baik saja, dan pastinya kita diberikan hati yang mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan warm welcome. Kami senang menyambut Anda yang mungkin baru pertama kali hadir di FLC online service ini. Dan pada masa PPKM darurat ini, sebagai anak Tuhan yang baik, tetaplah menjaga protokol kesehatan dengan tepat. FLC masih berbicara mengenai balancing life, hidup yang seimbang. Saya percaya tema ini bukan sekedar tema yang biasa buat setiap kita. Namun di dalam masa-masa ini, tema ini membantu setiap Anda untuk dapat menentukan prioritas supaya setiap aspek dalam kehidupan kita dapat dilakukan dengan baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saya juga ingin mengingatkan untuk setiap orang tua, jika Anda memiliki anak-anak, putra-putri Anda, ajak mereka, dampingi mereka untuk boleh beribadah bersama di FLC Online Kids, di FLC YouTube channel juga yang sudah tayang pada jam 10 pagi ini. Seberapa dari saudara yang sudah sangat antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari sama-sama angkat suaramu lebih keras lagi dengan penuh antusias kita memuji Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan, hanya Kau yang menggerakkan hati kami. Oh, haleluya. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari saudara, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, Dia dirangkan kami Tuhan, sebab Dia dirangkanku. Sebab Kau Allah kami
kami yang hidup Tuhan. Kami selalu bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau Allah kami yang hidup selamanya Tuhan. Kau girangkan hati kami. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh ku bersuka sebab dia girangkanku. Kami bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
bibir ini tidak bisa berkata-kata apa-apa Tuhan. Engkau Allah Maha Tahu. Saat lidah kami tidak bisa bergerak pun, roh kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang paling berkuasa, mengetahui isi hati kami Tuhan, mengelola jiwa roh kami. Oh Yesus, maka hati kami berseru, maka hati kami memuji. Hanya Kaulah penolong kami Tuhan. Kami angkat tangan kami sebagai tanda syukur Tuhan, tanda berserah hanya pada Yesus. Hanyalah mawar penolong penghibur Tuhan, penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Kau setia Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan kita dialah penolong yang setia. Untuk itu, saudara, angkat tanganmu, arahkan ke layar kaca saudara. Sama-sama kita berdoa mendukung setiap pokok-pokok doa dari FLC Family pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau datang bersekutu dengan kesatuan hati kami Tuhan. Kami rindu berdoa untuk setiap FLC family member yang membutuhkan dukungan doa Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini buat setiap keluarga FLC yang mengalami sakit COVID, yang mengalami sakit di bagian kaki kiri Tuhan. Bahkan juga ada yang membutuhkan pekerjaan yang baru. Bahkan juga ada dari leader FLC yang baru kehilangan seorang ayah terkasihnya Tuhan. Bapa di surga, tidak ada orang lain yang dapat kami panggil untuk kami minta tolong. Hanya Engkau saja Tuhan. Kami percaya nama-Mu berkuasa, nama-Mu hebat, dan nama-Mu Tuhan, Sang Pemulih itu Yesus Kristus, sanggup memulihkan, sanggup memberikan jalan keluar, sanggup memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada-Mu, yang sanggup menjawab setiap doa anak-anak-Mu Tuhan, yang sanggup memulihkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, mungkin ada dari setiap kami yang sedang mengangkat tangan kami Tuhan, kami juga sedang sakit, kami juga sedang butuh didoakan, kami juga sedang mengalami masalah keluarga. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang yang sedang mengangkat tangan mereka pada saat ini Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru, Engkau berikan kesegaran yang baru, bahkan Engkau berikan mereka juga jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kemenangan-Mu, kami terima kuasa doa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya boleh katakan dengan keras, amin. Puji nama Tuhan, kami senang dapat mendoakan setiap Anda. Bahkan juga pada hari ini kami sudah menerima praise report bahwa salah satu dari member FLC sudah sembuh dari sakit COVID.
Puji Tuhan, saya mengajak dan tidak pernah bosan FLC mau terus mengajak setiap Anda, kirimkan doa-doa Anda kepada FLC melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca saudara, supaya kami dapat mendoakan saudara, mensupport saudara dalam setiap kondisi maupun sakit yang sedang saudara alami. Dan juga saya ingin mengajak setiap saudara untuk boleh join komunitas FLC yang bernama Passion. Komunitas ini adalah komunitas yang dititipkan Tuhan untuk boleh saling melayani, boleh saling care satu sama lain, dan hidup dalam firman Tuhan. Untuk itu tunggu apa lagi? Ayo join Passion sekarang juga. Saat ini, pada minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Alfi Rajo Guguk, masih berbicara mengenai balancing life. Terima sesuatu yang baru pada hari ini, siapkan catatan saudara, dan biarlah setiap kehidupan kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat Forward Living Church yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Long time no see ya. Baik, masih dalam tema besar FLC di 2021 yaitu build atau membangun. Dan khususnya di bulan ini kita membahas tentang hidup yang seimbang. Saya senang dengan topik ini. Di zaman now, semua hal yang ada seperti bertanding untuk menarik perhatian kita. Ada sangat banyak pilihan yang tersedia, contohnya untuk membeli barang, metode pembayaran, jasa pengiriman, dan sebagainya. Akibatnya cukup banyak gangguan atau selingan di sana-sini. Ada notifikasi di gawai, push SMS, email, telepon, dan sebagainya. Sehingga kita seperti dipaksa untuk multitasking, mengerjakan beberapa hal berbeda di waktu yang sama. Setelah menonton beberapa video atau memilih lagu, teknologi membaca perilaku kita. Sehingga muncullah pilihan-pilihan yang tidak kita cari, namun disodorkan kepada kita. Akibatnya rentang konsentrasi kita jadi sempit. Salah satu survei menunjukkan bahwa durasi menonton ibadah daring itu biasanya sekitar 20 menit. Sedangkan hari ini durasinya biasanya 1 jaman. Jempol kita makin canggih untuk menggeser postingan. Terutama kalau gambar atau caption gak menarik. Jari-jari kita buru-buru kita gerakkan untuk mencari hal-hal yang sebenarnya sekedar bagus untuk tahu, bukan harus untuk diketahui. Akibatnya, ini terjadi bahkan kepada anak-anak kecil, saudara. Sangat mudah untuk jadi bosan. Ya. Kalau orang yang lebih dewasa, gak cuma gampang bosanan, tapi juga akhirnya terlalu cepat untuk menyimpulkan. Jumping into conclusion. Mungkin itu juga sebabnya hari-hari ini jauh lebih sulit atau menantang untuk mencari pasangan hidup. Karena begitu terlihat kekurangan, kita buru-buru menyimpulkan, gak cocok nih, gak cocok. Gak usah angkat tangan, gak usah. Kita hidup di dunia dengan ritme yang juga serba cepat dan serba bising. Gak kaget kalau World Health Organization atau WHO menetapkan yang namanya burnout sebagai sindrom yang resmi. Bahkan ada sebuah artikel yang menyebut generasi ini dengan sebutan The Burnout Generation. Beberapa survei di Amerika Serikat juga menemukan bahwa tingkat stres dan kegelisahan atau anxiety di kalangan milenial itu lebih tinggi daripada generasi yang lebih tua. Nah, kalau kita bicara tentang fokus, ya, nanti saya kasih tahu judulnya. Fokus adalah kemampuan seseorang untuk berpusat pada satu titik atau satu hal. Itu adalah fokus. Kemampuan seseorang untuk berpusat pada satu titik atau hal. Setiap orang punya kemampuan untuk fokus. Tapi tidak semua orang
punya kepandaian dalam menyikapi banyaknya pilihan atau opsi, gangguan atau distraction, selingan, dan juga kebisingan atau noises. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan dengan nama Andy Stanley katakan, the secret of concentration is elimination. Kunci rahasia untuk bisa fokus yaitu eliminasi. Itu sebabnya saya berikan judul pesan Tuhan hari ini, eliminate to focus. Eliminate to focus. Perlu saudara, kalau saudara ingin membangun hidup yang seimbang, saudara perlu memiliki kemampuan ini untuk fokus. Itu sebabnya saya akan berikan 3 prinsip dalam memelihara fokus. Yang pertama, silakan keluarkan catatan saudara kalau saudara ingin mencatat. Yang pertama, it is okay to say no. Nggak apa-apa loh untuk bilang tidak. Matius 5:37 katakan demikian, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari syaitan, berasal dari si jahat. Sayangnya saudara, kita udah terlalu kental dengan yang namanya sungkan. Apa sih sungkan? Sungkan itu ya di atas tidak dan tidak di atas ya. Ya, sudah makan tapi perutnya lapar. It's okay kok bro, tapi kesel. Ya. Nah, menurut saya yang namanya sungkanisme ini perlu dibuang jauh-jauh karena nggak alkitabiah. Sungkanisme ini pada akhirnya berpotensi untuk merugikan diri kita sendiri. Karena membuat kita sulit untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Itu sebabnya saya akan katakan demikian. Eliminasilah keinginan untuk menyenangkan semua orang. Karena apapun langkah atau keputusan yang saudara ambil, pasti akan ada orang yang gak suka. Pasti akan ada orang yang kurang berkenan. Dan kalau saudara gak berani menarik batasan dengan berkata tidak, ini akan terjadi. Orang lain yang akan membuat batasan itu untuk saudara. Dan waktu itu terjadi, saya bisa pastikan saudara akan kurang suka. Galatia 1 ayat 10. Ini luar biasa bagus menurut saya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Wah, dalam banget. Ya. Selama kita terus mau menyenangkan semua orang, susah. Atau Alkitab bilang kamu ini bukan hamba Kristus. Dalam ya. Jangan salah mengerti saudara. Bukannya gak perlu mempertimbangkan perasaan orang. Tetapi pada hakikatnya tujuan utamanya adalah ini. Untuk berkenan kepada Kristus. Lagi pula buat apa kita berkenan kepada manusia. Menyukakan hati mereka supaya bisa dianggap. Tapi dengan mengorbankan atau dengan membuat hal tersebut nggak berkenan kepada Kristus. Apalagi visi dari gereja ini, Forward Living Church, adalah menjadi manusia dinamis dalam Kristus yang memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama. Bukan menyenangkan semua orang. Ya, karena kalau kita menyenangkan semua orang, sudah pasti hidup kita nggak bisa maksimal. Ayat yang sama dari terjemahan bahasa Inggris katakan, am I now trying to win the favor and approval of men or of God? Or am I seeking to please someone? If I were still trying to be popular with men, I would not be a bond servant of Christ. Itu sebabnya saudara gak perlu hidup untuk meraih popularitas dari manusia. Tapi jadilah hamba Kristus. Apa arti jadi hamba Kristus? Yaitu agendanya Tuhan menjadi agenda kita. Nah, secara teknis,
Berani berkata tidak ini akan sangat tercermin dari cara kita menggunakan waktu. Ini yang perlu saudara ingat. Waktu kita berkata ya kepada satu aktivitas, sebenarnya kita sedang berkata tidak kepada aktivitas lain. Karena saudara nggak maha hadir. Karena kita nggak maha hadir. Itu sebabnya ada satu pertanyaan yang biasanya saya pakai untuk membantu diri saya sendiri. Yaitu ini, what is the one thing that only I can do? Apa satu hal yang hanya saya bisa lakukan? Apakah itu menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak? Disiplin rohani untuk berdoa dan membaca firman, untuk olahraga, menjaga kesehatan, untuk menjaga hati saudara, dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya saudara perlu menjadwalkan apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi nilai. Jangan dibalik, jangan prioritaskan apa yang sudah keburu terjadwal. Karena kalau kita menjadi orang yang hanya ingin menyenangkan semua orang, semua tawaran, semua ajakan akan kita katakan iya. Akhirnya kita ini lelah, ya, capek banget. Nah, waktu saudara sudah mulai terbiasa untuk menjadwalkan apa yang menjadi prioritas, maka kemampuan untuk fokus juga bertambah. Ini yang saya coba ingatkan diri saya sendiri. Time is life. Waktu itu bukannya uang, waktu itu kehidupan. Managing my life means managing my time. Kalau saya ingin mengelola hidup saya dengan baik, saya juga harus mengelola atau mengatur waktu saya dengan baik. Itu sebabnya, show me your calendar, I will show you your future. Tunjukkan kepadaku jadwal-jadwal yang sudah ada, aku akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Karena rutinitas kita adalah refleksi dari masa depan kita. Katakan bersama-sama dengan saya, ya, siap? Katakan ini, saya adalah orang yang keras dikit dong, yang paling bertanggung jawab untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Tapi susah Kak, ya, mungkin susah buat beberapa dari saudara. Buat beberapa dari saudara dengan senang hati, ya. Tapi ada kabar baiknya, saudara yang memutuskan untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah, Roh Kudus yang akan memampukan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukan roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Amin. Yang kedua, pemikiran yang kedua, atau prinsip yang kedua, supaya kita bisa memelihara fokus. Discipline to rest. Disiplinkan diri saudara untuk beristirahat. Tahukah saudara bahwa istirahat adalah sebuah disiplin? Artinya istirahat itu perlu dibangun dengan sengaja, perlu dilatih, dan juga dipertahankan. Saya percaya kepada kerja keras, tapi saya nggak percaya dengan yang namanya ngoyo. Tahu ngoyo? Ngoyo itu artinya memaksakan diri melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan kemampuan, kondisi, dan waktu. Istilah zaman now, hustle. Let's hustle. Ya, baju tulisnya hustler. Kayaknya bangga banget gitu ya. Banyak orang yang ngoyo, kerja cari uang. Akhirnya jadi cinta uang tanpa mengerti akibatnya. Apa akibatnya? 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Gawat banget. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya, cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. How true is that?
Itu sebabnya Raja Salomo mengingatkan di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ngoyo, hasil gak akan menambahkannya. Ada janji Tuhan yang luar biasa berkenaan dengan kekayaan. Di Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Baca sama-sama dari kata sebab 3, 4. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan kekayaannya. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan tidak memberi kekayaan. Jadi jangan kejar kekayaan. Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, pertanyaannya sekarang gini saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa kuat, bisa punya kekuatan kalau nggak pernah istirahat? Karena kekuatan dan kemampuan Tuhan siap bekerja lewat kita. Tapi apakah kendaraannya, yaitu tubuh dan jiwa kita ini siap menampungnya? Ya. Dalam dunia yang penuh dengan pilihan, gangguan, selingan, dan kebisingan, kita perlu belajar untuk mengeliminasi apa yang bagus supaya bisa melakukan apa yang harus. Bahkan saya akan tambahkan, kita perlu belajar mengeliminasi apa yang sekedar baik untuk bisa melakukan yang terbaik. Itu sebabnya kita perlu mendewasakan diri dan dengan mengubah narasi pertanyaan kita. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Boleh nggak tidur malam, boleh nggak keluyuran, boleh nggak ini dan itu? Mungkin pertanyaannya boleh, jawabannya boleh. Tapi pertanyaannya, berguna nggak buat kesehatanmu? Membangun nggak? Ya, anak kecil selalu nanyanya gitu. Saudara sudah punya anak, selalu pertanyaannya seputar, boleh nggak Dedi? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi orang dewasa, narasinya berubah. Bukan lagi boleh atau nggak boleh. Berguna nggak? Membangun nggak? Kalau salah satunya jawabannya tidak, mungkin itu bukan sesuatu yang perlu saudara lakukan. Itu sebabnya, saya akan katakan ini saudara. Salah satu hadiah terbaik yang saudara dan saya bisa berikan kepada diri sendiri, namanya istirahat. Ya, istirahat itu nggak kurang rohani ketimbang melayani Tuhan, saudara. Ya. Bahkan ada orang yang terlalu ngoyo melayani Tuhan dengan mengorbankan kesehatannya. Kalau saudara tanya sama saya sih nggak mau seperti itu. Sekali lagi, salah satu hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada diri sendiri namanya istirahat. Ya, itu sebabnya saudara, live life from rest, not restlessness. Hidupi hidup, jalani hidup dari posisi istirahat, bukan dari keletihan atau kelelahan. Karena keletihan atau lelah seringkali membuat kita jadi gelisah dan akhirnya resah. Buat beberapa dari saudara, salah satu hal yang rohani yang saudara bisa lakukan adalah secara fisik mulai tidur minimal 7 jam atau sampai 8 jam. Mulai detox, nggak semuanya perlu dimakan saudara. Mulai puasa, lakukan intermittent fasting. Secara mental atau emosional. Beberapa saudara mungkin perlu istirahat dari apapun yang membuat jiwa saudara nggak sehat. Mungkin media sosial, maybe. Mungkin istirahat, jauhkan diri saudara dari apa kata orang. Apalagi kalau kata-kata mereka itu menjatuhkan. Ya. Mungkin beberapa dari saudara perlu istirahat karena selama ini terlalu fokus dengan pekerjaan sehingga
hubungan saudara dengan orang-orang terdekat itu gak sehat. Ya. Saudara, semakin tenang jiwa saudara, semakin tenang jiwa kita, semakin kita bisa lebih waspada dalam menjaga hati. Karena kalau kita gak bisa jaga hati, yang terpancar bukan kehidupan. Kadang-kadang kebosanan, kelelahan, atau hal-hal yang membawa kepada kematian. Ya. Nah, secara spiritual saudara, rest atau istirahat secara spiritual. Ada beda antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ini yang seringkali saya mengingatkan diri saya. Being with Jesus itu lebih penting daripada doing things for Jesus. Meluangkan waktu ada bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati perkataannya. Itu lebih penting atau bahkan mendahului melayani Tuhan. Saya jadi ingat dulu zaman-zamannya ada gelang ya. Ada gelang tulisannya busy. B.U.H.Y. Lalu dijelaskan busy itu artinya apa. Ada benernya menurut saya. Dia terjemahkan dengan kalimat ini. Being under Satan's yoke. Berada di bawah kuk atau kendalinya syaitan. Ya. Dan menurut saya kalau iblis gak bisa membuat saudara jauh dari Tuhan, dia akan buat saudara sibuk. Ya. Padahal sibuk belum tentu produktif. Ya, akhirnya kesibukan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Kesibukan kita atas nama sibuk kita gak lagi disiplin untuk dimuridkan melalui komsel atau yang disebut dengan passion di FLC. Ya. Jadi itu 2 pelajaran pertama. Yang pertama saudara masih ingat? It is okay to say no. Yang kedua discipline to rest. Yang terakhir. Bangun yuk yang ketiduran. Maintain an eternal perspective. Pertahankan atau miliki perspektif yang kekal. Fokus kita ditentukan oleh cara kita melihat atau perspektif kita. Dan perspektif kita sangat ditentukan dari apa yang menjadi nilai dalam hidup kita. Jadi kalau digambarkan nilai, perspektif, fokus. Apa yang bernilai atau berharga bagi kita akan menentukan cara kita melihat sesuatu. Dan akhirnya akan menentukan fokus kita. Dan mata kita ini cenderung fokus kepada hal-hal yang secara kasat mata bisa dilihat. Padahal hal-hal yang jauh lebih penting dan kekal itu sebenarnya nggak terlihat oleh mata jasmani kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 4 ayat 17-18 bilang sebab penderitaan ringan. Dia pakai kata ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Paulus sudah melewati berbagai macam penderitaan dalam pelayanannya. Mulai dari di penjara, dipukul, dicambuk, dia melewati bahaya maut, dia pernah dilempari batu, kapalnya kandas, dia pernah terkatung-katung di tengah laut. Seringkali dia juga lapar, haus, kedinginan, gak ada pakaian. Tapi menariknya dia menyebut semua itu adalah penderitaan ringan. Kenapa saudara? Karena matanya tidak fokus kepada penderitaan tersebut. Tetapi kepada kemuliaan kekal dari Tuhan. Injil Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Diakhiri dengan ini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita ngomong harta, adalah sesuatu yang kita beri nilai tinggi. Ya, harta berbicara tentang nilai sebetulnya. Lanjut di ayat ke-22. Ya. Dari hati dia mulai dengan kata ini. Injil Matius mulai dengan kata ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Apa yang hati kita berikan nilai yang tinggi, menentukan apa yang mata kita lihat. Coba kalau saudara senang, ya, saudara berikan nilai tinggi kepada mobil-mobil yang dengan cc tertentu atau dengan merek tertentu. Akhirnya mata saudara waktu di jalanan yang saudara lihat kayaknya mobil itu banyak aja. Kenapa? Karena merek mobil tertentu saudara berikan nilai tinggi. Ya. Lanjut ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara melihat di sini ada 3 hal yang diberikan perbandingan. Ya, Tuhan versus Mamon, yaitu uang, harta, kekayaan. Hidup dari bahasa aslinya suche, yang artinya kehidupan, hubungan, versus makanan. Dipakai kata trofe. What you do to entertain yourself. Apa yang kamu lakukan untuk menghibur dirimu. Beberapa orang pemakai makanan untuk menghibur dirinya. Yang ketiga, tubuh atau keutuhan versus pakaian. Nah, kesimpulannya saudara, hidup kita lebih dari sekedar uang, harta, kekayaan, makan, minum, hiburan, dan pakaian. Karena ada perkara-perkara yang jauh lebih kekal dari itu semua. Yaitu Tuhan, ya, kehidupan atau hubungan, dan juga keutuhan hidup kita. Pertanyaannya adalah apa cirinya kalau seseorang fokus kepada perkara-perkara yang kekal? Ini cirinya. Hidupnya akan penuh kedamaian yang sempurna dan senantiasa. Hidupnya akan penuh dengan kedamaian yang sempurna dan senantiasa. Yesaya 26 ayat 3 katakan demikian. You will keep in perfect and constant peace the one whose mind is steadfast, that is committed and focused on you in both inclination and character, because he trusts and takes refuge in you with hope and confident expectation. Itu tadi bahasa Batak, saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Engkau akan menjaga dalam damai sempurna dan senantiasa orang-orang yang pikirannya teguh, yaitu mereka yang berkomitmen dan fokus kepadamu, baik dalam keinginan dan karakter, karena ia percaya dan berlindung padamu dengan pengharapan dan keyakinan yang pasti. Itu sebabnya satu-satunya cara untuk kita mengkalibrasi ulang fokus kita kepada perspektif yang kekal tadi adalah dengan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang kita mengartikan ini mencari dulu kerajaan Allah tuh kayak cuma ikut kebaktian, ikut online service. No. Cari dahulu kerajaan Allah, tidak itu saja. Tapi juga dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tanpa firman Tuhan, fokus kita akan terus kepada hal-hal yang karnal. Hal-hal yang material. Seperti kekayaan, makanan, minuman, hiburan, atau pakaian. Tapi dengan firman Tuhan, perlahan-lahan kita mulai dapat melihat perkara-perkara yang lebih kekal, yang lebih berarti. Yaitu harta di surga, itu keselamatan jiwa kita. Ketenangan dalam penyediaan ilahi,
Hal-hal seperti penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Atau persekutuan dengan pribadi Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Nah, fokus kita adalah tanggung jawab kita. Itu sebabnya saudara, saya akan menantang kita semua untuk menjadi yang saya sebut dengan ini, self-feeder. Yaitu orang-orang yang bisa memberi makan firman Tuhan kepada diri sendiri dan tidak lagi bergantung kepada khotbah atau penguatan dari orang lain. Self-feeder. Saya akan merekap 3 poin atau 3 prinsip untuk kita bisa membangun hidup yang seimbang dengan memelihara fokus. Yang pertama, it is okay to say no. Coba latihan. Katakan no gitu. 1, 2, 3. No. No. It's okay to say no. Yang kedua, discipline to rest. Disiplinkan diri saudara untuk istirahat. Karena salah satu hadiah terbaik yang saudara bisa berikan kepada diri saudara untuk menjaga kesehatan saudara, namanya rest. Baik secara fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Yang ketiga, pertahankan dan miliki perspektif yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai pada saat ini, tapi firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku berdoa biar setiap kami lebih dari hanya menjadi sekedar pendengar atau pencatat firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kebenaran tidak akan mengubahkan kehidupan. Kebenaran yang kami mulai lakukanlah akan mengubah kehidupan kami. Bantu kami Roh Kudus untuk mulai berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Bantu kami untuk mendisiplinkan diri kami untuk beristirahat. Dan juga bantu kami untuk memiliki perspektif yang kekal. Bukan hanya melihat dengan apa yang mata jasmani kami bisa lihat. Sehingga dengan demikian kami bisa menjadi orang-orang yang bisa fokus. Supaya kami bisa membangun hidup yang seimbang. Terima kasih Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, ingatkan kami setiap firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang sudah menerima firman-Nya berkata, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Kita belajar sesuatu, Roh Kudus berbicara secara pribadi dengan jelas buat kita. Mari jangan hanya menjadi pendengar. Yes, sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk hambanya, Pastor Afi Raja Gugu, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan doa kami. Kehidupan, keluarga, kepemimpinan selalu di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih buat semua volunteers FLC yang telah memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa, kami percaya apapun yang Anda lakukan tidak ada yang sia-sia. Hal-hal yang terbaik daripada Tuhan dicurahkan di kehidupan kedewasaan kita masing-masing. Sehingga kita percaya selagi kita punya kesempatan, selagi kita bisa hidup bahkan di hari-hari yang tidak mudah dunia mengalami pandemi COVID-19. Kita percaya Tuhan proses, Tuhan bentuk kita dan menjadikan kita murid-muridnya. Dan bukan hanya itu, kita yakin lewat kehidupan kita, rencana Tuhan terus digenapi dan sesama kita akan mengalami berkat Tuhan lewat kehidupan kita. Untuk semua keluarga Forward Living Church, Anda yang menyaksikan dan telah mengikuti online Sunday Service ini, tetap kompak, tetap bersemangat, tetap percaya, tetap bergandengan tangan di dalam spirit, di dalam roh. Lewat apa? Lewat doa, lewat kebersamaan kita. Karena kita tahu kita belum bisa onsite, kita masih ada di PPKM darurat, tapi kita yakin Tuhan tidak berhenti berbicara, bahkan karyanya terus nyata setiap hari di kehidupan kita. Itulah kenapa mari jangan putus asa, jangan mundur, jangan menyerah, jangan hanya lihat yang negatif, jangan hanya lihat atau mendengar yang jelek-jelek aja, tapi pahami di mana kita tahu Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel kita. Saya yakin kehidupan kita belum selesai jika kita masih bisa ikut online Sunday Service ini. Berterima kasih sama Tuhan karena dari tadi ibadah, bahkan dari awal pujian penyembahan, mujizat
sudah terjadi. Saya yakin hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang mengalami kebingungan Tuhan curahkan hikmat pengertian, berbicara terus secara pribadi buat kehidupan kita supaya kita tidak bingung, tapi kita bisa mengerti kondisi keadaan hidup kita, bahwa yang terbaik akan terjadi dan sedang on the way di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan menyerah, terus lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan lebih daripada apapun. Saya selalu berterima kasih, mengucap syukur untuk setiap kerendahan hati, kemurahan hati dari seluruh keluarga FSC dalam hal apa? Menabur, dalam hal mensupport, memberi, percaya untuk bisa berkorban. Lewat apa? Setiap persembahan tiap minggu, lewat ucapan syukur, bahkan perpuluhan. Terima kasih. Itu sebabnya jangan takut, jangan mundur. Biarlah kita yakin di masa-masa ini cara Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Mujizat terjadi setiap hari. Tugas kita adalah miliki integritas, hidup bertanggung jawab dengan benar, kelola kehidupan dengan baik, miliki balancing life yang benar. Dan saya percaya tujuan Tuhan di hidup kita tidak akan meleset. Semua akan terjadi indah pada waktunya. Beritahu kepada teman-teman, beritahu kepada keluarga kita yang lain, bisa sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat online Sunday Service pada hari ini 11 Juli 2021. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah hari ini. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, arahkan tanganmu, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, bahkan sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu, di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, dari detik siang hari ini sampai seterusnya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah menerima berkat dan selalu siap untuk menjadi berkat dengan sukacita. Sama-sama semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Please stay safe, stay healthy. God bless you. Bersuka setiap hadirankanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku, oh, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kami bersuka sebab Dia dirangkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya.